Anda membutuhkan lawyer. Apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Dani Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Alhamdulillah, setelah menjadi satu-satunya law firm Indonesia yang membuka kantor di Melbourne, Australia, kami juga membuka kantor di Sydney. Mohon doa dan dukungannya terus untuk Integrity Lawyers. Salam integritas. Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent resident, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, hak asuh anak, pembagian harta gunung kini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity? Silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin punya rumah, apartemen, properti di Australia, atau ingin punya bisnis di Australia? Bagaimana caranya? Mudah, asal menghubungi kantor hukum yang tepat. Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berpraktik di Australia dengan kantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne. Lebih jauh tentang kami, kunjungi website www.integritylawfirms.com. Anda ingin menjadi penduduk tetap Australia dengan berbagai fasilitasnya, jaminan kesehatan, jaminan kerja, kualitas hidup, fasilitas publik yang one of the best di dunia. Bagaimana cara mendapatkannya? Melalui jalur keluarga, bisnis, jalur kerja, minat dan bakat, bahkan pencari suaka. Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berpraktik di Australia, berkantor di Jakarta, Melbourne, dan Sydney. Website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers? Kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Bagaimana cara membuat perjanjian berdasarkan hukum Australia, kontrak bisnis, kontrak kerja, dan berbagai perjanjian lainnya? Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kontrak Anda bisa dengan mudah kami buatkan dan sesuai dengan kepentingan bisnis Anda. Lebih jauh tentang Integrity Lawyers, kunjungi website kami di www.integritylawfirms.com. Anda bingung setelah WHV kemana untuk menjadi PR? Apakah apply visa student? Jangan takut, hubungi Integrity Lawyers. Anda ingin beli properti, rumah, apartemen, atau bisnis di Australia, itu namanya conveyancing. Hubungi kami Integrity Lawyers. Anda punya masalah keluarga di Australia, bingung bagaimana memproses cerai, apakah ada persoalan dengan hak asuh anak atau juga pembagian harta gonok ini,
Nah, hubungi saja Integrity Lawyers. Terlanjur apply visa protection dan kemudian ditolak pula, bingung mau ngapain? Bagaimana proses bandingnya? Hubungi Integrity Lawyers. Bingung bagaimana caranya menjadi PR, penduduk tetap di Australia, misalnya lewat pasangan? Nah, jangan khawatir. Hubungi Integrity Lawyers. Satu-satunya law firm Indonesia yang berkantor juga dan berpraktek di Australia. Kantornya ada di Melbourne, Sydney, selain Jakarta. Lebih lanjut, hubungi website kami di www.integritylawfirms.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Integrity Lawyers, webinar yang kami adakan secara rutin setiap bulan untuk mendampingi WNI dan komunitas internasional yang tertarik untuk belajar, bekerja, atau menetap di Australia. Atau untuk konteks kita hari ini, untuk visit Australia. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan bagi banyak orang, yaitu visitor visa Australia semakin ketat, strategi hindari penolakan, dan peluang menuju PR. Webinar ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin baru tertarik dengan Australia, baik itu untuk mengunjungi Australia sebagai turis atau memulai hidup baru di Australia permanen. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukan. Integrity Lawyers merupakan firma hukum yang memiliki cabang di 2 negara, yaitu di Indonesia dan di Australia, dengan 3 cabang di Jakarta, Melbourne, dan Sydney. Senior partner kami, yaitu Profesor Denny, adalah satu-satunya lawyer yang memiliki lisensi untuk berpraktik di Indonesia dan di Australia. Adapun pada kesempatan hari ini, Prof. Denny Indrayana berhalangan hadir, tapi demikian, webinar ini tetap didampingi oleh 2 narasumber kami yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Augustine Stephen atau Bu Bakung, dan ada Mas Razif Barokah. Lalu tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pemaparan materi mengenai gambaran umum mengenai visitor visa. Gambaran umum ini akan dibawakan oleh Bu Bakung selaku solicitor kami atau pengacara yang berlisensi di Australia. Baik, apakah Bu Bakung sudah siap? Baik Ibu. Silakan Bu Bakung. Oke, Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Saya merasa feeling so honored to be in this opportunity to open this seminar. Tapi saya bukan keynote speaker, Mas Razif yang nanti akan banyak bicara dan banyak memberikan jawaban dalam sesi tanya jawab. Saya cuma mengantarkan aja. Sebelum saya lupa, saya ingin juga mempromosikan bahwa Integrity Lawyers ini mengenai hal imigrasi bukan immigration consultant atau visa consultant, tapi kita lawyer. Jadi lawyer itu artinya kita tidak hanya memberikan hal-hal yang bersifat administratif atau menyelesaikan hal-hal yang bersifat administratif saja, lalu pergi meninggalkan gitu, nggak direview apanya dokumen-dokumennya secara hukum atau bagaimana. Jadi kita punya reputasi yang berbeda. Kita lawyer untuk immigration. Oke, next slide. Oke, apa sih itu visitor visa? Kayaknya semua udah tahu ya, status imigrasi yang diberikan kepada warga negara asing dengan status kunjungan sementara. Visa ini mencakup tujuan wisata, kunjungan kerabat, serta aktivitas bisnis non-kerja. Pemegang visa ini harus mematuhi batas waktu tinggal yang ditentukan dan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang digaji berbayar selama masa kunjungannya. Next. Keuntungan dari visitor visa itu apa sih? 1, visa yang bisa digunakan untuk berlibur, mengunjungi keluarga, hingga urusan bisnis ringan seperti rapat atau konferensi. Lalu ada kemudahan bolak-balik ke Australia tanpa perlu mengajukan visa baru jika diberikan fitur multiple entry. Lalu opsi masa tinggal yang fleksibel mulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan per kedatangan. Next.
sebenarnya visitor visa itu gerbang atau jebakan. Nah, ini menarik. Visitor visa subclass 600 bukan sekedar izin liburan. Bagi yang berniat PR, ini adalah langkah awal, survei lapangan. Jadi, jembatan untuk pergi menyelidiki apa sih kemungkinan PR-nya melalui studi, kerja, bisnis, tapi memiliki risiko kondisi no further stay dan blacklisting jika memberikan informasi palsu. Kemudian, apakah visitor visa semakin susah? Betul, peningkatan scrutiny, pemeriksaan lebih ketat terhadap profil risiko non-genuine temporary entrant. Lalu statistik penolakan, tingginya angka penolakan visa turis untuk negara-negara tertentu, termasuk Indonesia, akibat ketidaklengkapan bukti ikatan dengan negara asal. Lalu perubahan kebijakan migrasi, pemerintah Australia sedang memangkas angka migrasi bersih, net migration. Mitosnya secara umum, pokoknya punya uang, asumsi bahwa saldo besar di rekening menjamin visa beres. Lalu cuma jalan-jalan, menganggap semua visa turis sama saja hak dan larangannya. Realitasnya di imigrasi flow dan sumber dana, imigrasi melihat mutasi 3 bulan. Stream spesifik, bisa melalui bisnis, bisa melalui family, bisa melalui turis, memiliki aturan, dan semua itu memiliki aturan yang berbeda. Salah jalur bisa fatal. Nah, sekarang tujuan webinar ini untuk apa? Untuk memahami tips visitor visa dan strategi mitigasi risiko penolakan. Juga memahami peluang dari visitor visa menuju permanent residency. Visitor visa kini semakin selektif ya dan penuh jebakan aturan baru, sehingga membutuhkan strategi aplikasi yang cerdas dan bukti ikatan atau ties yang kuat agar tidak dianggap berniat kerja ilegal. Lalu bantuan profesional dari lawyer dapat sangat membantu dalam menavigasi proses yang kompleks ini. Hubungi Integrity oleh karena itu untuk konsultasi lebih lanjut. Demikian, mungkin balik ke moderator. Terima kasih banyak Bu Bakung atas pengantar yang telah diberikan. Semoga membuat Bapak dan Ibu penonton jadi semakin penasaran ya, semakin pengen tahu nih tentang bagaimana cara menghindari penolakan untuk visitor visa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi intinya dengan keynote speaker kita yaitu Mas Razif Barokah. Mas Razif, apakah sudah ready, Mas? Halo Shiva dan teman-teman semua. Ya, halo Mas Razif. Silakan, Mas. Oh, ini dibantu share ya? Aku pikir nge-share sendiri. Yuk nge-share. Oke. Oke, makasih Shiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat buat kita semua, teman-teman dimanapun berada, yang ada di Indonesia, yang ada di Australia. Ibu Bakung, solicitor kami di Australia tadi sudah memberikan pengantar ya tentang visitor visa Australia yang semakin ke sini semakin ketat dan memang analisa politik hukumnya akan terus diperketat ke depan gitu ya. Jadi dinamika perubahan aturannya bisa jadi semakin tidak ramah untuk imigran-imigran. Ya salah satunya tentu dari Indonesia gitu. That's why kita ingin membahas ini sebagai sebuah insight bagi teman-teman yang ingin memang menyiapkan langkah untuk bermigrasi ke Australia, entah melalui jalur apapun, dan kali ini utamanya melalui jalur visitor visa sebagai langkah pertama ya. Karena visitor visa, dia termasuk visa yang dalam level aplikasi itu tidak masuk ke dalam kompleks level, tapi dalam sisi keputusan, itu bisa dibilang dari sudut pandang migration lawyer and migration agent itu beyond everyone's control. Jadi Department of Home Affairs punya kewenangan diskresioner yang sangat luas terkait hal ini. Dan kami akan membagikan bagaimana strategi dan tips untuk meeting of mind dengan cara department mengambil keputusan gitu, agar meminimalisir risiko penolakan. Ya, dan tentu juga kaitannya kita akan membahas juga dengan bagaimana dari visitor visa sebagai first step untuk masuk ke permanent residence. Next. Pertama, kita bicara mengenai memahami visitor visa.
ini penting untuk kami sampaikan karena ada beberapa pihak yang masih sulit untuk membedakan jenis-jenis visa di Australia. Kenapa penting untuk setidaknya tahu membedakan? Karena ketika teman-teman yang memiliki permasalahan keimigrasian, lalu menghubungi agent misalnya atau menghubungi lawyer, sometimes seringkali terjadi kesalahan dalam menceritakan status imigrasi. Salah dalam menceritakan berujung pada salah diagnosa, hingga akhirnya salah dalam menentukan langkah yang harus diambil untuk memperbaiki status keimigrasian tersebut. Contoh paling sederhana misalnya, ada orang-orang yang datang menceritakan kasus dan mengatakan bahwa saya memegang bisnis visa. Bisnis visa itu memiliki subkelas yang berbeda dengan bisnis visitor visa. Meskipun sama-sama diawali dengan kata bisnis. Nah, ini seringkali banyak yang salah gitu ya. Ya, lebih parahnya lagi juga tidak bisa membantu mengirimkan dokumen. Jadi biasanya agent atau lawyer rely on cerita yang disampaikan oleh teman-teman gitu ya, atau rekan-rekan Indonesia atau negara lain yang ada di Australia. Diceritakan memegang bisnis visa, sementara aslinya memegang bisnis visitor visa. Nah, itu dua hal yang berbeda. Turis visa juga atau visitor visa juga sering disebut oleh teman-teman sebagai holiday visa. Nah, ini juga sering ketukar karena kita juga kenal istilah working holiday, subclass 462. Sementara visitor visa, turis stream gitu ya, stream turis tapi dibilangnya holiday visa, dia subclass 600. Hak kewajibannya berbeda, segala macam. Ada family sponsored visa stream, bagian dari visitor visa juga. Nah, orang kadang menyebut, saya pegang family visa. Padahal family visa ini lebih ke arah family visa seperti parent visa, partner visa, child visa, orphan relative, remaining relative, dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi ini penting untuk kami sampaikan agar setidak-tidaknya teman-teman yang join dalam webinar ini punya pengetahuan yang lebih akurat gitu ya, bahwa visitor visa subclass 600 itu terdiri dari beberapa stream yang namanya juga mirip-mirip dengan visa-visa temporary atau bahkan permanen pada umumnya. Nah, jadi ketika menyampaikan sesuatu, baik itu ke agent, ke lawyer, atau ke employer, pemberi kerja gitu misalnya, baik ya tentu bukan pemegang subclass 600 nih kalau pemberi kerja, atau calon pemberi kerja mungkin bisa untuk menyebutkan subkelasnya dibandingkan nama visanya. Apalagi teman-teman yang flash dokumen ya, dokumennya entah kececer kemana-mana gitu. Jadi pemberian informasi, initial information-nya bisa dilakukan lebih akurat. Apa saja ini masing-masingnya, perbedaannya segala macam nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Next. Nah, ini adalah data faktual, teman-teman semua. Yang saya sampaikan tadi bahwa politik hukum pengetatan granting visa di Australia itu memang real terjadi gitu ya. Kalau kita lihat dari data-data yang kita ambil dari tahun 2023 sampai sekarang, teman-teman bisa melihat di sini dari beberapa sektor terjadi penurunan tingkat visa yang dikabulkan oleh pemerintah Australia. Kalau untuk visa bisnis masih stabil. Kenapa stabil? Karena sebetulnya visa bisnis ini dia ada tahapannya. Jadi ada tahapan temporary, baru ke tahapan permanen. Nah, kenapa stabil? Karena sejak tahun 2023 itu tahapan temporary-nya lagi ditutup. Jadi Australia nggak nerima lagi aplikasi baru, tahapan bisnis visa yang temporary. Dia tinggal melanjutkan aja orang-orang yang sudah dapat temporary menuju ke permanent resident. Dan sepanjang memenuhi syarat-syaratnya dalam artian tidak melanggar kondisi visa, maka akan dapat tuh permanent residentnya gitu. Jadi untuk bisnis visa memang sekarang ini tidak mengalami penurunan signifikan. Tapi untuk dapat temporary visanya, langkah awal untuk ke permanent resident itu lagi ditutup. Itu untuk bisnis visa. Bisnis visa ini bukan turis versi bisnis stream ya, tapi ini murni bisnis visa. Subclassnya itu subclass 188, 888, gitu-gitu. Itu butuh modal yang cukup besar, teman-teman, minimal 2,5 juta Australian dollar. Kemudian sebelum ke visa turis, visa keluarga.
Nah, ini levelnya memang lagi sangat susah ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali proses imigrasi yang masuk lewat jalur keluarga. Misalnya parent visa, partner visa, child visa, orphan relative gitu ya. Tapi alhamdulillah integrity sejauh ini masih rate-nya 100% tuh dalam menangani visa keluarga. Jadi kita belum pernah punya pengalaman visa ditolak. All grant untuk family visa sejauh ini. Nah, baru yang mau kita bahas adalah visa turis. Ini juga semakin diperketat. Teman-teman lihat penurunannya walaupun moderat ya, tapi untuk negara-negara tertentu, dia terjadi perubahan yang sangat signifikan. Misalnya India, Malaysia, Vietnam, dan sayangnya juga Indonesia. Gitu. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain daripada ada demonstrasi soal imigran di Australia kemarin, politik hukum, dan juga ada kaitannya dengan memang behavior daripada orang-orang Indonesia yang apply visa turis ke Australia. Kenapa? Karena kebanyakan sering dilakukan apply visa turis, lalu ternyata orangnya nggak kembali lagi. Tapi apply visa refugee, apply visa protection gitu ya, yang sebetulnya itu tidak ditujukan untuk orang-orang tersebut. Ya, aplikasinya ternyata alasannya mengada-ngada dan lain sebagainya. Itu memiliki dampak negatif bukan hanya kepada orang tersebut yang melakukan aplikasi, tapi juga memiliki dampak negatif kepada keluarganya. Keluarganya jadi sulit untuk apply visa visitor, bisa dibilang 85% itu ditolak. Karena ada keluarganya, bagian dari keluarganya juga yang apply visa refugee. Nah, itu jadi mempengaruhi keluarganya. Dan mempengaruhi masyarakat pada umumnya juga di Indonesia gitu, karena Department of Home Affairs punya datanya. Kalau dilihat warga negara dari negara tertentu gitu ya, rate apply visa yang tidak seharusnya, misalnya yang paling sering terjadi turis jadi protection gitu ya, tinggi, maka dia akan semakin memperketat level untuk mengabulkan visa-visa turis tersebut. Jadi yang korban kan orangnya betul-betul ingin tourism gitu ya, ingin melihat probability bisnis di Australia, ingin mengunjungi keluarga. Jadi akhirnya nggak bisa berangkat karena pengaruh dari orang-orang yang memanfaatkan loophole-loophole tersebut. Gitu. Nah, ini penting juga kami paparkan untuk teman-teman juga mengetahui dan bisa menyampaikan juga ke teman-teman yang lain. Karena dari sini ternyata dampaknya bukan cuma ke diri dia sendiri, tapi juga ke keluarga dan warga negara Indonesia yang lain gitu. Next. Nah, ini kita bicara tentang masing-masing stream daripada visitor visa tadi, subkelas 600 itu, jadi ada masing-masing streamnya. Jadi subkelas lain-lainnya gitu ya, visa itu dibagi ke masing-masing stream. Walaupun subkelasnya sama, tapi cara masuknya berbeda gitu. Kenapa ini penting? Jadi teman-teman juga nanti bisa sharing ke keluarganya gitu ya. Bisa menggunakan jalur alternatif lain, misalnya udah apply subkelas 600 nih, tapi kok ditolak terus ya? Oh, ternyata apply-nya lewat jalur tourist stream aja gitu. Sementara profile untuk memenuhi genuine reason as a tourist itu kurang. Nah, ini maksa nih dari situ terus. Karena apa? Karena nggak paham ternyata ada stream-stream lainnya. Nah, ini kami coba paparkan, siapa tahu ternyata ada kawan-kawan yang, wah, saya nggak bisa memang dari stream turis, tapi kayaknya bisa dari stream yang lain gitu. Pertama dari tourist stream ya. Tourist stream itu memang ditujukan untuk orang-orang yang ingin berwisata sebetulnya ke Australia. Ini tujuan utamanya ya. Ketika dapat tourist stream tapi ternyata di sana mau berkunjung ke keluarga, segala macam nggak masalah. Sepanjang nggak kerja gitu. Nanti ada condition-conditionnya di turis visa. Tapi ini kayak gerbang pertamanya nih. Tourist stream itu ada terbagi menjadi dua. Ada yang apply outside Australia dari Indonesia gitu ya. Ada yang dari dalam Australia atau onshore. Nah, ini biayanya beda. Dari dalam Australia lebih mahal daripada dari luar Australia. Kenapa lebih mahal? Karena kalau apply dari dalam Australia, kita nanti dikasih bridging visa. Tapi kalau apply-nya dari luar, kita nggak dapat bridging visa. Jangka waktunya berapa lama? Ini tentatif ya, bisa dari 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Tapi umumnya orang Indonesia beda-beda nih teman-teman. Warga negara India, Vietnam, Myanmar, segala macam tuh beda-beda rentang waktu imigrasi dalam memberikan time period ya, waktu keberlakuan visanya. Rata-rata orang Indonesia kalau dikabulkan melalui jalur ini dapat visa itu
time periodnya sampai 3 tahun. Misalnya di grant sekarang tahun 2026, visanya tuh biasanya berlaku sampai 2007, 8, 9, 2029, 3 tahun. Multiple entry, tapi setiap 3 bulan dia harus pulang. Gitu. Nggak harus pulang, maksudnya harus keluar Australia. Boleh ke New Zealand, boleh ke negara lain. Nah, ini memang yang stream yang paling sering dipakai untuk orang Indonesia karena jangka waktunya lama, conditionnya umum gitu ya, paling nggak boleh belajar lebih dari 3 bulan, sama nggak boleh kerja gitu. Nah, biasanya orang Indonesia lebih mengincar stream yang ini. Next, ada juga bisnis visitor stream. Ini sebetulnya dari segi pengabulan lebih gampang untuk dikabulkan nih, kalau kita apply melalui bisnis visitor stream. Bedanya apa dengan turis? Kalau turis kita bisa apply mandiri karena kita mau ya berwisata gitu kan ke Australia. Paling yang kita butuhkan adalah misalnya ada event-event di Melbourne, event-event tenis misalnya atau Australian Open atau apa MotoGP misalnya gitu ya. Nah, kita bisa tuh sepanjang kita buktikan kita punya tiketnya, itu bisa masuk. Tapi kalau bisnis, syarat utamanya adalah tentu yang terkait dengan bisnis atau bahkan undangan dari perusahaan-perusahaan Australia untuk ya mengundang misalnya calon customer gitu ya, calon rekan bisnis gitu. Visa ini meskipun namanya bisnis visitor stream, kita nggak boleh berbisnis. Kita nggak boleh bekerja gitu, karena bisnis itu kan related to get remuneration. Nah, itu kita akan melanggar kondisi larangan bekerja. Loh, jadi bedanya apa? Kok bisnis visitor? Dia boleh datang ke konferensi-konferensi soal bisnis. Dia boleh datang untuk negosiasi kontrak gitu. Jadi kalau cuma negosiasinya doang gitu ya, atau acara-acara konferensi pemerintahan G2G gitu misalnya, itu bisa juga kita pakai business visitor stream. Nah, ada juga orang-orang atau teman-teman yang apply melalui jalur dapat gitu, karena profilingnya kurang. Padahal dia punya rekanan bisnis di Australia yang bisa ngasih invitation. Dan padahal memang dia kunjungan ke Australia, tujuannya ingin ngomongin bisnis gitu kan. Salah stream jadinya. Begitu kita kasih tahu, pindah pakai bisnis visitor stream, baru di grab gitu. Next. Ada juga family sponsored stream. Nah, ini juga teman-teman kadang juga ketukar-tukar nih. Mau apply tourist stream, bilangnya, wah saya mau disponsori sama keluarga, kan gitu kan. Padahal apply-nya tourist stream. Kalau tourist stream itu bukan sponsor dari keluarga. Keluarga itu cukup kasih invitation, undangan. Saya mengundang nih si A gitu ya untuk datang kunjungan gitu. Nah, itu nggak bisa dibilang sebagai family sponsored stream. Kalau family sponsored stream, itu keluarganya itu betul-betul kasih sponsor. Dan sponsornya itu ditindaklanjuti dengan pemerintah Australia minta deposit dari 5 sampai 10 ribu. Nah, ini juga kalau udah kita kasih deposit, hampir pasti di-grant. Karena kalau orangnya datang ke Australia, terus ternyata dia breach the condition ya, begitu 3 bulan misalnya dia nggak pulang, malah kerja, malah apply protection, nah itu depositnya hilang. Jadi keluarganya rugi gitu ya, dan juga ada catatan-catatan. Jadi family sponsor stream ini kita bisa bilang eh, pengabulannya juga tinggi, ya tapi itu tadi ada deposit. Tapi ada juga family sponsor stream yang nggak diminta deposit. Nah, biasanya tuh dua kemungkinan. Yang pertama, karena emang imigrasi mau nolak, atau imigrasi merasa profilnya sudah cukup tanpa perlu disponsori oleh keluarga gitu. Sometimes imigrasi juga baik, dia akan mengkoreksi, oh ini lebih pas masuk ke family stream, jadi digeraknya di family stream. Next, frequent traveler stream. Nah, ini juga masuk ke visitor visa yang paling bagus sebetulnya. Karena ini untuk orang-orang yang kelihatan rutin bolak-balik ke Australia gitu ya. Profilnya betul-betul bagus, nggak ada kecurigaan sedikit pun untuk orang ini akhirnya kerja di Australia dan lain-lain sebagainya. Makanya biayanya dia lebih mahal. Dan dia memberikan jangka waktu lebih lama keberlakuannya, bisa sampai 10 tahun gitu. Meskipun perkedatangannya tetap untuk orang Indonesia 3 bulan. Bagaimana untuk negara lain? Ya ada perbedaan. Ada yang 1 bulan harus pulang. Ada yang 12 bulan boleh stay gitu ya. Yang penting nggak lebih dari 12 bulan gitu. Nah, ini untuk frequent traveler stream. Next.
Ini approved destination status stream. Jadi ini memang betul-betul untuk travel agent yang bekerja sama dengan Department of Home Affairs. Dia udah punya program lah untuk keliling ke situs-situs tertentu atau tempat-tempat tertentu. Dan ya ini kerjasamanya juga butuh profiling yang kuat. Jadi nah ini potensi mengabulkannya juga besar. Karena kalau orang yang berwisata, nah ini nggak bisa apply sendiri ya. Ini harus apply melalui travel agent. Ini bagian dari bentuk programnya Australia untuk meningkatkan turismenya dia, gitu. Nah, itu tadi semua adalah stream visitor visa dan untuk teman-teman yang memiliki orang tua yang sudah permanen resident atau anak yang sudah permanen resident gitu ya, itu dia bisa mendapat privilege tuh. Privilege-nya apa? Dia bisa apply eh, visitor visa dengan jangka waktu yang lebih lama daripada orang-orang pada umumnya. Bahkan dia bisa dapat masa tinggal lebih dari 3 bulan. Kalau biasanya orang-orang 3 bulan itu harus pulang lagi gitu ya, atau ke negara lain baru balik lagi. Tapi kalau untuk yang memiliki permanent resident atau citizen yang sudah di Australia, baik parent ataupun anak, orang tua ataupun anak, dia juga bisa mengajukan privilege tadi, gitu. Nah ini juga penting untuk teman-teman yang siapa tahu punya kondisi itu, tapi nggak ngeh atau nggak tahu gitu. Ini kita share informasinya. Next. Nah ini adalah eligibility umum untuk dikabulkannya sebuah visitor visa. Kami mencantumkan tuh ada nomor kriterianya. Ini adalah Schedule 2 of Migration Regulation 1994 sebetulnya. Teman-teman kalau udah apply visa pasti sering tuh ketemu kode-kode 600.211. Itu untuk visitor visa kan karena kodenya 600. Atau yang apply WHV misalnya 462.221 misalnya gitu. Karena WHV kodenya 462. Jadi 3 angka di depan ini menggambarkan subclass visanya. Nah, semua syarat eligibility atau approval requirement kita bilangnya itu diatur dalam Schedule 2 of Migration Regulation 1994 dan ini salah satunya untuk visitor visa subclass 600 di stream apa aja sebetulnya. Nah, ini kriteria umumnya. Yang sering kali orang-orang mentok itu di 600.211 yang kita bilang sebagai Genuine Temporary Entrance atau GTE. Karena dia ada pasal yang bilang imigrasi bisa menilai pertama dari ties, dari ikatan orang ini dengan home country, kuat atau tidak, dengan profile financial, dan terakhir ada pasal sapu jagat kita bilangnya. Any other relevant matter. Jadi department bisa mempertimbangkan dari hal apapun sangat luas terserah dia. Ketika dia merasa, nih orang kayaknya nggak genuine nih, walaupun duitnya banyak, pekerjaannya bagus, profilnya oke, tapi kayaknya dia bakal ini deh, nggak pulang deh. Dengan alasan yang kadang beyond our control. Misalnya, wah ini anak, orang ini walaupun pekerjaannya bagus, apa namanya, duitnya banyak gitu ya. Tapi di Indonesia punya anak kecil misalnya. Dan dirasa kayaknya nggak bagus nih kalau orang ini keluar negeri gitu ya. Tiba-tiba ditolak gitu. Atau bahkan kita udah bilang, kita punya uang, kita punya pekerjaan, tapi imigrasi bilang begini, oke, you punya uang, you punya pekerjaan, tapi kok imigrasi nggak yakin ya sama pekerjaannya, ditolak. Nah, itu yang kita bilang beyond everyone's control. That's why dalam menyusun genuine temporary entrant, kita mengantisipasi semua kemungkinan-kemungkinan. Bahkan sampai ke discretion power-nya imigrasi, dia bakal berpikir apa kira-kira ya. Sebelum ditanya lagi gitu atau langsung ditolak, kita udah jabarkan duluan. Banyak gitu. Nah, itu bisa jadi alasan imigrasi menerima. Bahkan kami punya pengalaman ada orang yang nggak ada pekerjaannya di Indonesia, penghasilannya pas-pasan, ya tapi kita coba hajar di argumentasi lain, di grant visitornya gitu. Yang kedua, financial capacity, dana yang memadai. Sebetulnya ini ini dananya udah diatur ya, minimal untuk cara nilainya begini sebetulnya. Yang penting ada cukup untuk biaya hidup, akomodasi, dan tiket. Nah, ini pengaruhnya sama penyusunan itinerary atau rencana keberangkatan. Jadi ada orang tahunya begini,
minimal di atas 50 juta atau minimal 100 juta gitu ya. Dia bikin di rekeningnya adalah 100 juta. Tapi ternyata itinerary-nya panjang banget. Sampai 3 bulan di Australia atau 2 bulan dengan tinggal di sebuah tempat yang kalau dihitung itu ya 100 juta nggak cukup gitu. Nah itu bisa jadi imigrasi, ya ini nggak reasonable. That's why juga dalam menyusun financial capacity harus disesuaikan dengan rencana berkunjung. Health requirement sejauh ini sebetulnya jarang ya yang ditolak karena health requirement kecuali orang-orang tertentu yang memang ya punya penyakit serius atau udah sangat senior gitu ya. Departemen itu akan minta tes kesehatan ini itu. Kemudian character requirement, nah ini tergantung sih. Yang penting kita ngirimin SKCK, police certificate, eh, walaupun ada catatan kriminal, tapi biasanya nggak menjadi persoalan serius banget kecuali memang kejahatannya kejahatan berat yang sudah mendapat vonis gitu ya. Nah itu imigrasi biasanya nanya panjang lebar tuh. Kemudian juga ada syarat tidak boleh tinggal berturut-turut lebih dari 12 bulan, kecuali ada exceptional circumstances. Nah ini biasanya untuk orang-orang yang apply onshore, visitor visa, tapi sebelumnya udah pegang visa lain yang memberikan jangka waktu tinggal lama, dan dia udah habiskan 12 bulan bahkan lebih, lalu dia apply perpanjang ke visitor visa gitu. Nah ini harus dijelaskan exceptional circumstances-nya kalau ada orang-orang yang dari temporary visa, 482 misalnya, terus pengen lanjut nih 3 bulan lagi gitu ya, ya dia bisa apply tapi dengan menjelaskan exceptional circumstances. Next. Ini eligibility khususnya tadi sebagaimana yang saya jelaskan key point-nya turis ya you harus menunjukkan bahwa tujuan wisata atau mengunjungi keluarga atau tujuan non bisnisnya itu jelas clear gitu ya. Business visitor, aktivitas bisnis non kerja seperti negosiasi, seminar, market research itu clear. Family sponsor harus ada sponsor dari, nah ini istilah sponsor bukan invitation gitu, dari Australian PR or eligible New Zealand citizen di atas 18 tahun. Frequent traveler, offshore only. Ini untuk paspor negara tertentu dan ada riwayat perjalanan ke Australia yang kokoh gitu ya, termasuk profile orangnya juga kokoh. Approved destination status hanya untuk warga negara. Oh sekarang ini lagi dibuka hanya untuk warga negara Cina ya, WNA Cina ya, dari per status sekarang agent travel dari negara lain lagi nggak bisa kerjasama untuk approved destination status ini. Next. Nah ini kita masuk ke dalam strategi teman-teman. Yang pertama mengenai bukti keuangan. Ini sering nih financial capacity. Kadang ada orang-orang yang Australia entah untuk apapun itu alasannya, dan ternyata rekening di jumlah uang di rekening sebetulnya cukup banyak sih gitu ya. Tapi kan kadang ada orang yang nyimpen uangnya bukan di rekening dia atau nyimpennya dalam bentuk emas, dalam bentuk uang cash, segala macam. Jadi ketika ingin apply visa turis langsung top up boom ke rekening dia terus apply. Itu boleh aja sebetulnya, tapi memang ada strateginya. Bagi orang-orang yang udah tahu strateginya, ya kalau bisa, kalau punya rencana berkunjung ke Australia, jangan di hari itu juga top up terus apply gitu. Nggak absolut pasti ditolak, tapi imigrasi akan memunculkan pertanyaan, sehingga kita butuh banyak bikin penjelasan-penjelasan. Bagusnya memang top up-nya itu berkala, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga gitu ya. Jadi ada transfer yang reguler, menunjukkan bahwa oh, oke, uang ini itu memang pendapatan reguler atau uang reguler dia, nggak tiba-tiba datang dari mana. Kalau langsung top up, itu harus dikasih penjelasan yang panjang lebar tuh. Kenapa uang ini yang tadinya nggak ada, tapi langsung di hari itu ada gitu ya. Nah itu biasanya perlu keterangan misalnya ya ini uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain. Atau kalau uangnya dari keluarga ya sampaikan bahwa ini ya keluarganya bikin tuh nanti statutory declaration dan lain sebagainya. Menjelaskan kenapa saya transfer uang itu gitu-gitu. Dan itu disertai dengan argumentasi-argumentasi yang intinya menyatakan bahwa kunjungan orang ini genuine gitu. Sumber dana juga ya bukti pekerjaan tentu harus kita sampaikan, slip gaji itu juga bagus juga untuk dicantumkan gitu ya. Dan juga aset. Nah, aset ini penting juga. Aset apapun itu, punya motor, punya mobil, punya tanah gitu ya, segala macam yang
membuat kita tidak bisa meninggalkan Indonesia secara lama banget. Nah, itu harus disampaikan semua. Jadi ada ikatan. Oke, departemen akan bilang dia nggak akan stay lama, pasti dia akan balik untuk ngurusin aset-asetnya. Gitu. Next. Strategi kedua, ikatan yang kuat dengan negara asal, incentive to return. Nah, itu yang tadi saya bilang aset salah satunya ya. Selain aset bisa apa? Pekerjaan juga bisa. Makanya biasanya orang melampirkan surat cuti. Karena kan kalau dia ingin liburan, ingin berkunjung secara sementara, kan dia izin cuti tuh dari pekerjaannya tuh. Gitu. Nah, ini yang membuat sebetulnya teman-teman yang berprofesi sebagai pegawai atau ASN gitu itu lebih mudah daripada bisnismen. Kalau bisnismen cara membuktikannya beda lagi tuh. Meskipun driving argumentasinya sama, menunjukkan bahwa ada incentive to return. Gitu. Ikatan keluarga juga bisa punya keluarga, punya anak, istri di apa namanya di Australia, tapi harus hati-hati juga menyusun ini karena kadang malah Australia akan berpikir bahwa wah ini karena alasan keluarga jadi kurang patut untuk meninggalkan Indonesia atau meninggalkan home country. Nah ini juga penting untuk hati-hati. Ada beberapa public interest kriteria, misalnya anak di bawah umur segala macam, harus dikasih penjelasan yang clear tentang itu. Aset dan bisnis juga tadi udah saya sampaikan, kepemilikan usaha, aktif beroperasi, legal, dan harus disampaikan apa peran orang tersebut dalam mengurus aset atau mengurus bisnis. Kalau kan orang simplify cuma sebatas, oke saya punya kontrakan kok, atau saya punya kosan kok 20 pintu jadi aman. Itu doang gitu ya. Sementara imigrasi itu delegatesnya banyak banget teman-teman. Jadi kadang ada visa orangnya profil lebih kuat dibanding orang yang profil biasa aja, yang lebih kuat ini ditolak. Yang biasa aja malah go gitu ya, malah di grade. Kadang karena juga delegates atau petugas imigrasinya beda dan masing-masing kepala kan beda tuh dalam dia menilai gitu. Jadi memang yang harus dilakukan betul-betul mengupayakan segalanya, ya kayak main catur lah. Kita sudah harus tahu nih apa aja sih langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh lawan gitu ya, oleh orang yang menilai. Jadi kita baca duluan dan kita mengantisipasi terlebih dahulu sebelum dipertanyakan. Next. Salam fatal biasanya disebabkan karena inkonsistensi. Biasanya orang ngisi formnya buru-buru. Karena emang ngisi form imigrasi itu kan banyak ya. Apalagi untuk complex application yang membutuhkan dari statutory declaration dari banyak pihak. Penjelasan dari banyak pihak gitu. Biasanya mereka bikin inkonsisten. Dan kadang kalau lagi dapat delegates yang sangat strict, kita salah tulis nama aja, itu bahkan ditolaknya dengan alasan PIC 4020. PIC 4020 ini kalau ditolak, konsekuensinya re-entry ban. Orang di ban tuh. Nggak, dia dilarang masuk Australia selama 3 tahun untuk visa-visa tertentu. Padahal cuma gara-gara salah tulis nama gitu. Nah itu juga seringkali terjadi. Biasanya, ya bukan biasanya, ada fitur untuk memperbaiki itu. Tapi kadang yang paham hanya registered agent atau migration lawyer. That's why di situ teman-teman harus sangat hati-hati dalam mengisi file, dalam mengisi formulir agar tidak inkonsisten satu sama lain. Itu dari segi pengisian form. Dari segi substansi juga, jadi kadang kita bilang, eh semua urusan kunjungan saya akan di-cover oleh keluarga, segala macam gitu ya. Tapi argumentasi yang tergambar jadinya kayaknya ini orang nggak punya apa-apa nih, semuanya diurus sama keluarganya gitu. Nah itu juga harus hati-hati. Biasanya kita menyusun dukungan keluarga ini hanya complementary, bukan yang signifikan gitu ya. Kalau apply-nya dari stream to risk. Jadi kita buat argumentasinya, kita punya aset, kita punya profile segala macam cukup ditambah dengan dukungan dari yang sudah ada di Australia. Simple, tapi seringkali orang ditolak gara-gara salah menyusun bridging kalimatnya tuh gitu. Unclear itinerary, rencana perjalanan yang tidak masuk akal, itu tadi yang saya bilang, punya duit 50 juta gitu misalnya ya, tapi rencana berkunjungnya 3 bulan, dan tempat tinggalnya misalnya di city, yang mahal-mahal gitu ya, nah itu nggak make sense, sehingga jadi alasan imigrasi juga menolak. Dan yang paling sering ini terjadi, ini unproven genuineness, jadi ya itu tadi, imigrasi menggunakan pasal mempertimbangkan dengan sudut pandang any other relevant matters. Apapun ditimbang sama dia untuk menilai apakah orang ini genuine atau tidak. Ini seringkali ya teman-teman akhirnya udah isi aja lah. Orang emang mau berkunjung kok, gitu. Orang ya emang cuma segini kok gitu ya. Nah biasanya itu tetap kita antisipasi tuh. Biar imigrasi meskipun dia luas sekali berpikir,
semuanya tercover bahwa itu menunjukkan originalitas applicant untuk berkunjung ke Australia. Next. Nah, ini penting, no further stay condition. Jadi ada teman-teman juga yang misalnya saya dapat tawaran kerja nih 482 gitu ya, tapi pengen lihat dulu tempat kerjanya segala macam. Apply visanya di stream-stream tertentu yang menyebabkan adanya condition 8503. 8503 ini apa? Kita bilangnya no further stay atau no further application. Jadi orang-orang yang apply visa visitor lalu masuk ke Australia dibebankan condition 8503, dia nggak akan bisa apply visa visa selanjutnya ke onshore kecuali protection visa atau dia mengajukan yang namanya waiver. Waiver itu memohon agar kondisinya dihapus gitu. Nah, itu ada cara-caranya. Nah, ini juga harus sangat diperhatikan apa rencana kita ke Australia. Kalau memang cuma ingin berkunjung terus pulang lagi gitu ya, ya berarti kan aman mau ada condition 8503 juga nggak masalah. Tapi kalau ternyata kita ingin visitor tapi untuk look another opportunity kayak misalnya wah kita ada kenalan di sana yang deket terus ke sana tahu-taunya berharap ujung-ujungnya jadi lamaran atau jadi menikah gitu ya. Nah, itu kan bisa juga pakai visitor sebetulnya. Nah, condition 8503 ini harus dihindari. Dan kalau ada, jangan maksa untuk apply visa lain. Akhirnya apa? Invalid application-nya. Harus di-waive dulu, dimohonkan kepada menteri untuk dihilangkan. Ada pasal khusus untuk menghapus ini dan akan lebih mudah kalau visa berikutnya adalah working visa. Seperti 482, 494, 491, 190, 189, 186 gitu-gitu ya. Yang working visa itu ada pasal khusus untuk nge-waive condition 8503. Kalau masih ada ini, jangan coba-coba apply visa lain, kecuali protection. Ya kalau protection pun kalau ada groundnya ya, kalau nggak ada groundnya, nggak ada reasonnya mengada-ngada, jangan gitu. Next. Request for information, ini kita bilang sebagai ini natural justice sebetulnya ya. Imigrasi punya kewenangan untuk meminta informasi tambahan. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau ada data-data kita yang kurang atau imigrasi mencurigai, biasanya dia akan ngasih request information. S56 atau kita bilang Section 56 karena diatur dalam Section 56 Migration Act 1958. 1958. Nah, di sini nanti imigrasi akan mengorek tuh informasi dari kita tuh. Dan dari pihak lain juga bisa. Benar gak sih orang original kunjungannya, segala macam sebelum dia mengambil keputusan. Ini bagus kalau dikasih Section 56. Ada juga orang-orang yang tanpa dikasih Section 56 langsung ditolak visanya gitu. Nah, itu kasihan gitu ya. That's why antisipasi di awalnya harus dilakukan dengan sangat serius. Nah, kalau dapat Section 456 ini, waktu responnya sangat ketat, 7-28 hari, dan kita harus menjawab secara tepat sasaran gitu, akurat. Next. Nah, ini peluang menuju PR dari visitor visa. Sebetulnya ini jadi step yang common. Nah, pertanyaannya begini, loh kan syarat visitor visa itu harus original kunjungannya untuk sementara. Kenapa jadi looking for permanent resident? Kan jadi nggak original kan gitu. Nilai originalitas ini sebetulnya dilihat dari niat yang paling awalnya. Kalau memang ternyata orang ini apply visitor visa, niat utamanya memang untuk kerja di sana gitu ya, nah itu nggak genuine tuh. Tapi untuk apply visitor visa guna melihat opportunity yang ada, sebetulnya itu sah-sah saja. Karena ketika di sana dapat opportunity, kan masih ada kesempatan untuk pulang lagi dulu. Lalu apply offshore. Atau pulang lagi dulu, datang lagi, baru apply onshore. Gitu. Yang penting ketika apply visitor visanya, kehendak awal yang paling utama tadi, ya tidak perlu disebutkan. Misalnya, teman-teman apply visitor visa tourist trip. Tujuannya apa? Mau nyari jodoh misalnya gitu ya. Nah, itu kan sangat tidak efektif dalam menyusun argumentasi pendaftaran visa yang masuk akal gitu. Ya, bagian itu tidak perlu disampaikan terlebih dahulu. Nah, kenapa visitor visa ini bisa menjadi first step menuju permanent resident? Tentu tidak bisa langsung dari visitor visa langsung ke permanen gitu ya. Jadi pathway yang absolut, ya enggak juga. Ini jadi pathway yang cukup rumit. Dia akan menjadi milestone untuk
melihat perkembangan-perkembangan, misalnya melakukan survei universitas atau kampus secara langsung. Kan ada juga teman-teman yang pengen lihat dulu nih kampusnya kayak gimana, ya kan nggak mungkin langsung apply student visa, pakai visitor visa dulu, lihat dulu kondisinya bagaimana, kan gitu. Serap data, pulang untuk menentukan langkah selanjutnya gitu. Nah, nanti dari student baru masuk ke visa temporary graduate, dapat pekerjaan, temporary working visa, masuk ke permanent resident working visa. Atau di tengah-tengah itu dapat jodoh, masuk ke partner visa dan lain-lain. Atau ngelihat calon-calon employer misalnya. Wah, dia punya skill, aku punya skill nih misalnya. Di Indonesia paling jago urusan cukur rambut misalnya gitu ya, hairdresser. Datang ke Australia pakai visitor, ya lihat kondisi di sana gimana sih. Lagi-lagi untuk menyerap data. Ketemu sama calon-calon employer, ngobrol apa segala macam, bawa data, bawa pulang, ambil pertimbangan. Atau langsung apply onshore, ya kalau misalnya ada kesempatannya, why not, kan gitu. Mengikuti tes keterampilan atau skill assessment atau tes bahasa Inggris di Australia itu bisa juga, tapi ada ketentuannya nih ya, untuk lembaga-lembaga yang menyediakan maksimal 3 bulan. Bertemu jodoh jika beruntung ya bisa aja kita lagi tourism ke Australia, kita punya komunitas di sana gitu ya yang sering bikin kegiatan-kegiatan internasional, komunitas religi, komunitas tradisional, ternyata di sana ketemu jodoh, Australian permanent resident atau citizen atau eligible New Zealand citizen, cocok, apply apa ya, berujung pada de facto relationship atau menikah gitu ya, itu bisa juga jadi apa first step to become permanent resident. Biasanya kan orang mentok nih, aduh mau dong jadi permanent resident di Australia tapi harus ngapain dulu ya gitu ya. Bingung. Ya ada yang minta dilakukan penyusunan peta jalan menuju permanent resident, ya, tapi karena kali ini pesertanya adalah masyarakat umum gitu ya, nah ini bisa jadi salah satu step untuk melihat bagaimana sih circumstances di Australia, kondisinya apa aja sih, apa sih yang bisa saya lakukan di sana gitu-gitu. Next. Ini juga penting informasi pembatasan onshore student visa atau visa hopping. Visa hopping. Jadi dulu langkah untuk apply student visa itu masih sering banget dilakukan dengan apply visitor visa dulu pertama kali tuh. Apply visitor lalu sampai ke Australia, dari Australia baru convert ke student visa. Nah, karena ternyata langkah seperti ini disalahgunakan, sehingga akhirnya tahun 2024 Juli kemarin pemerintah mengeluarkan legislatif instrumen agar tidak boleh lagi tuh visitor visa apply student visa secara onshore. Jadi pemegang visitor visa yang datang ke Australia dengan SC600 dia harus keluar dari Australia tuh kalau dia mau apply student visa. Kalau dari dalam bagaimana? Aplikasinya akan invalid, nggak akan dikonsider sama departemen gitu. Next. Dokumen atau checklist ini beberapa hal yang umum aja ya. Semuanya secara detail ya mungkin akan sangat panjang karena juga setiap orang beda circumstances-nya. Tapi yang paling umum itu pertama tentu paspor dengan masa berlaku tidak boleh tidak boleh kurang dari 6 bulan ya. Ya kalau bisa kalau mau kemana-mana ya tentu paspornya bagusnya kita cek masa berlakunya ya minimal 1 tahun lah. Ya lebih bagus lebih dari itu. Bukti keuangan ini sebetulnya bisa dengan bank statement. Nggak perlu rekening koran 3 bulan, tapi tentu rekening koran 3 bulan itu jauh lebih strong daripada hanya sebatas bank statement. Karena dia bisa menunjukkan pendapatan atau profile finansial yang reguler. Kan kalau cuma bank statement kan nggak kelihatan tuh gimana sih runutannya dari 3 bulan terakhir gitu. Nah, sometimes imigrasi oke, nggak apa-apa, nggak masalah diterima gitu ya. Tapi sometimes diminta juga. Coba dong kita minta yang rekening korannya kita mau periksa. Atau bahkan ada juga yang langsung nolak gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa bangun profile finansialnya tuh dicicil gitu. Bukti pekerjaan atau bukti studi ini penting juga untuk melihat ikatan dengan Indonesia ya. Mahasiswa misalnya mau datang ke Australia, dia masih kuliah di UI, di Unpad, di UGM misalnya, kan pasti harus tetap melanjutkan kuliahnya. Jadi nggak mungkin dia selamanya stay di Australia. Jadi ada ikatan itu untuk membuktikan bahwa orang ini genuine visitor. Itinerary dan bukti akomodasi ini juga penting. Itinerary itu rencana perjalanan teman-teman dibuat dengan reasonable gitu ya. Bukti akomodasi juga sometimes penting juga untuk orang-orang yang udah coba apply visitor visa berkali-kali ditolak gitu ya.
itu bisa juga pengalaman kita akalin pakai tiket. Dan tiketnya tiket beneran ya, bukan tiket cuma booking doang atau apalagi yang apa namanya dami tiket itu, wah, itu bahaya. Tiketnya tiket beneran, kita udah siapkan semuanya, tiketnya, apa namanya, hotelnya segala macam. Tapi biasanya refundable semua. Kenapa? Ya kalau bisa ditolak, bisa di refund kan gitu. Tapi itu membuktikan bahwa ya kita punya uang untuk membayar segala akomodasi kita di sana gitu. Itu juga semakin memperkuat profile seseorang yang akan apply visitor visa. Invitation, jika ada keluarga atau relasi juga penting juga, dari komunitas, dari apa, klub-klub gitu ya, dari event atau dari apapun itu. Next. Oh, itu jadi slide terakhir, teman-teman. Ini adalah slide standar kita, program-program integrity. Ada scholarship, ada diskusi, ada training, ada update, ada advokasi gitu ya. Yang kita lakukan selain daripada kita melakukan pekerjaan-pekerjaan service di bidang hukum. Ini bidang hukum juga pada dasarnya, tapi bukan ke arah komersial. Next. Ini website kami, teman-teman. Kalau teman-teman ingin cek artikel-artikel update-update hukum Indonesia atau Australia, bisa cek di sini, nanti ada kanalnya tuh. Ada kanal Indonesia, ada kanal Australia. Teman-teman tinggal lihat kebutuhannya mana, banyak artikel-artikel kami di situ yang mungkin bisa menambah wawasan teman-teman dan membantu teman-teman dalam menyusun strategi bermigrasi ke Australia. Ini adalah tim kami, teman-teman, baik di Indonesia ataupun di Australia, cukup banyak karena memang scope of work kami dan apa namanya practice area kami banyak banget gitu ya, baik Indonesia ataupun Australia. Nah, ini ada alamat kantor kami, teman-teman, di Jakarta, ada di apa Sudirman, di Australia di Melbourne dan di Sydney. Di Melbourne ada di City tuh, Collins Street. Di Sydney ada di Martin Place. Jadi teman-teman juga bisa kalau ingin in person consultation gitu ya, kita janjian ketemu di kantor. Next. Oke, itu slide terakhir dari dan paparan dari saya. Saya kembalikan ke Shiva. Ya, terima kasih banyak Mas Razif atas pemaparan yang sangat insightful atau kata orang zaman sekarang daging banget ya pemaparannya begitu. Nah, jadi dari tadi semua yang sudah dijabarkan Mas Razif dari mulai gimana sih cara dapetin visitor visa sampai pathway-nya dari visitor visa ke PR. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita akan foto bersama dulu untuk mendokumentasikan kegiatan kita sore hari ini. Jadi, untuk Bapak Ibu yang berkenan, boleh on cam dulu, kami tunggu. Lalu kita akan foto bersama gitu ya. Karena di sini ada kurang lebih 2 sampai 3 slide, jadi nanti dari operator kami akan mengambil foto masing-masing slide. Mohon ditahan ya nanti ya. Untuk link absensinya kita tidak ada ya. Oke. Ya boleh operator dipoto. 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Dan halaman 3 ya kalau mungkin ada. 1, 2, 3. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah dengan resmi membuka sesi Q&A. Kami akan memprioritaskan penanya dengan on cam, yang on cam. Dan untuk yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Dan untuk sesi Q&A kali ini kita tidak membatasi pertanyaan visitor visa. Mungkin kalau ada yang mau bertanya-tanya sedikit terkait visa-visa lainnya juga boleh. Nanti akan dibantu jawab oleh Mas Razif. Gitu. Boleh ada yang mau nanya visa WHV, working visa, student visa. Boleh dibantu nanti dijawab dengan Mas Razif. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung raise hand saja. Atau kalau memang lagi tidak bisa, nanti boleh ditanyakan di kolom chat. Bisa diketik pertanyaannya di kolom chat. Baik, masih kami tunggu ya. Oh ya, ada yang raise hand. Oke, silahkan Pak Muhammad Fattah Hilmi. eh Selamat apa ini? Selamat sore, Mas Razif.
Jadi yang saya tanyakan, kan saya sudah WHV holder, sudah dapat visa WHV. Apakah nanti ada kemungkinan untuk berkarir hukum di Australia karena saya S1 juga ilmu hukum dulu, begitu Kak. Terima kasih. Oke, Siva, saya langsung jawab atau bagaimana? Langsung dijawab aja Mas Razif. Oke, ini pas banget ini karena ya kita satu sektor, Mas Fatah ya, sama-sama lulusan hukum. Mas Fatah di Indonesia sempat PKPA dan punya license advokat nggak? Tolong host suaranya boleh di ini nggak biar bisa. Kemarin sudah PKPA di DPN, Tapi Mas. sudah sumpah dan sudah dapat practice license. Belum. Masih mau magang kemarin, terus daftar WHV, akhirnya keterima. Begitu. Jadi belum sumpah, belum ujian praktek juga. Tapi WHV-nya sudah PKPA. nggak berapa sekarang WHV-nya nih? Tinggal Sekarang ini, kita berapa tahun? insya Allah setelah Lebaran mau berangkat ke Australia. Oh, baru memulai. Baru. Bagus banget ini. Jadi begini, kalau untuk teman-teman yang berkarir hukum di Australia, ya sebetulnya WHV kan punya specified workplace ya. Kalau mau apply ke tahun kedua, tahun ketiga gitu ya. Dan itu industri hukum nggak termasuk di situ sayangnya. Tapi nggak apa-apa, karena specified work requirement-nya itu cuma 9 bulan total-total. Kalau teman-teman apply WHV maksimal sampai 3 tahun kan masih punya 2 tahun lebih tuh untuk profesi-profesi yang lain. Pada intinya, kalau untuk berkarir di bidang apapun itu di Australia, teman-teman juga harus memiliki pengalaman di bidang itu juga. Kalau ingin langsung dari WHV ke working visa. Tapi kalau untuk industri hukum sebetulnya agak agak susah itu. Kenapa? Karena industri hukum di Australia itu license-nya kan harus solicitor license gitu ya, dan itu dapatnya nggak mudah. Tapi nggak mudah belum tentu tidak absolut tidak bisa. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman dari lulusan hukum itu melakukan yang namanya skill assessment. Assessment itu ke masing-masing organisasi advokat di setiap state di Australia. Tidak seperti di Indonesia, organisasi advokat itu kan kita bisa bilang sangat banyak dan sangat tidak jelas gitu ya. Mana yang masih, ya bahkan Peradi aja pecah jadi banyak banget. KAI pecah jadi banyak banget gitu ya. Kalau di Australia enggak, di Australia itu satu state, satu organisasi advokat. Kalau misalnya Mas ke Victoria, ada namanya VLAB, Victorian Law Admission Bar kalau nggak salah tuh. Bu Bakung pasti lebih paham soal ini. Di New South Wales ada apa LS, Legal Society. Di negara-negara state-state lain juga ada. Nah, di situ nanti lakukan yang namanya skill assessment. Skill assessment itu adalah program untuk penyetaraan lulusan-lulusan hukum di negara-negara lain agar bisa setara dengan di Australia. Lakukan skill assessment, nanti bayar di situ, ada tata caranya. Nanti dia akan ngasih, kalau kamu ingin berkarir hukum di Australia, apa nih persyaratan yang kurang? Jadi dilihat tuh dari pengalaman orangnya, dari program studinya, dari praktik license-nya, udah punya license atau belum di Indonesia gitu. Nanti dia akan mengeluarkan, oke, untuk kamu masih butuh syarat tambahan, misalnya ambil mata kuliah hukum A, B, C, D, E gitu ya, ada beberapa tuh. Nah, kamu nanti akan diminta ambil mata kuliah hukum itu di, terserah kampusnya dimanapun, yang penting mata kuliah itu diambil dan lulus. Ketika sudah lulus, nanti akan ada PLT namanya. PLT itu semacam PKPA-nya, tapi itu untuk di Australia gitu ya. Nah, nanti setelah itu, kamu akan sudah lulus dan sudah mengikuti apa hasil skill assessment-nya, itu bisa mengajukan sumpah advokat seperti yang di Indonesia. Nanti akan disumpah advokat di Supreme Court. Itu kalau ingin berkarir hukumnya di bidang solicitor, gitu ya. Tapi memang kebanyakan pekerjaan advokat, pekerjaan hukum di Australia itu harus punya practicing certificate solicitor. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi, selama pegang WHV, maksimalkan itu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan. Internship juga nggak apa-apa sebetulnya, baik di Australia ataupun di Indonesia, yang penting masih ngerjain kerjaan-kerjaan hukum. Jadi pengalaman-pengalaman hukumnya tidak hilang. Gunanya apa? Sebagai batu loncatan untuk ambil studinya. Karena nggak bisa tiba-tiba langsung, oke habis WHV saya mau ambil lanjutin S2 hukum misalnya ya. Bisa jadi karena nggak ada pengalaman hukumnya jadi ditolak.
Dan, nah ini jangan salah nih, ambil studi hukumnya itu kebanyakan program mata kuliah yang saya bilang tadi itu nggak disediakan di program S2. S2 di Australia justru disediakan di program graduate diploma. Nah, itu juga nanti harus hati-hati dalam memilih education provider-nya. Memang tidak gampang, tapi masih bisa diupayakan. Dan terakhir adalah syarat bahasa Inggris. Untuk solicitor itu IELTS-nya tinggi. Saat ini aja IELTS-nya 8 minimal. Jadi bisa jadi kalau 3 tahun ke depan bisa jadi, who knows, bisa jadi mungkin meningkat. Jadi Mas Fatah harus siapkan itu semua tuh. Setidaknya masih punya pengalaman hukum, lakukan skill assessment di organisasi advokat di masing-masing state, kumpulkan uang karena nanti studinya nggak murah, dan bahasa Inggris harus di-push minimal IELTS-nya 8. Itu dari saya, Mas Fatah. Mungkin Bu Bakung Terima ada kasih, Mas Razif. tambahan ya, Bu Bakung? Oke, kalau nggak ada mungkin silakan, Operator. Baik, karena belum ada tambahan dari Bu Bakung, mungkin ada penanya lainnya. Mungkin menjawab ini ya, Mas, yang di kolom komentar. Jika sudah advokat di Indonesia, apakah di Australia disumpah lagi? Oh iya, jelas. Apakah di Australia disumpah lagi? Ya, karena itu tadi ada program penyetaraan namanya. Nggak bisa tiba-tiba advokat di Indonesia terus langsung beracara juga di Australia. Nah, yang menariknya gini, di Australia itu ada namanya foreign lawyer. Dia beda nih. Jadi ada kayak misalnya Prof Denny ya. Prof Denny beliau advokat di Indonesia, tapi advokat juga di Australia. Jadi beliau bisa praktik hukum Indonesia atau hukum Australia. Nah, ini istilahnya adalah Australian Solicitor atau advokat Australia. Jadi Prof Denny itu bukan advokat asing di Australia, tapi dia advokat Australia. Nah, di Australia itu ada istilah foreign advocate atau foreign lawyer. Itu adalah untuk orang-orang advokat Indonesia, katakanlah ya. Dia berpraktik di Indonesia. Dia berpraktik di Australia, tapi bukan hukum Australia, melainkan hukum Indonesia, hukum negaranya, untuk melayani ya katakanlah orang-orang di Australia yang butuh bantuan hukum Indonesia. Dia punya aset di Indonesia, dia punya apa segala macam. Nah, kalau untuk yang semacam itu dia nggak perlu disumpah lagi. Dia cukup daftar namanya Practicing Certificate for Foreign Lawyer. Gitu, itu bisa juga. Nah, tapi dia tidak termasuk ke dalam Australian Lawyer. Kalau dia ternyata berpraktik hukum Australia di situ, kena sanksi tuh. Panjang nanti urusannya, gitu. Tapi kalau untuk praktik Indonesian Law, bisa. Kalau lawyer Indonesia datang ke Australia, praktik hukum Indonesia tanpa apply practicing certificate foreign law, bagaimana? Bisa kena sanksi juga, gitu. Jadi harus hati-hati. Makanya kalau datang ke state-state di Australia, ingin bisnis atau ingin kasih legal opinion, apa segala macam ya, nah pastikan kita betul-betul membaca Uniform Law Act-nya tuh di Australia. Jadi kita betul-betul tercover lah oleh hukum di Australia. Nah, kalau dari saya itu. Mungkin Bu Bakung ada tambahan nih. Australian Solicitor lebih capable dalam memberikan jawaban nih. Yalah, semua udah betul yang diinformasikan oleh Mas Razif. Saya udah sudah Yang sesuai tadi dengan sama Bu informasi Bakung yang saya soalnya. punya. Ya, baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa dari visa turis bisa pindah ke visa student pada saat sampai di Aussie setelah ambil kuliah college di sana? Dari visa student ke visa turis. Dari turis ke student, Mas, pada saat sampai di Aussie. Oh, itu tadi yang saya jelaskan dalam slide tuh. Per tahun 2024, nggak bisa dari turis ke student visa, karena ada legislatif instrumennya baru, jadi ya nggak boleh. Bagaimana caranya? Pulang dulu mau nggak mau. Gitu. Baru apply student visa. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Selamat sore, apakah visa 403 bisa diperpanjang? Visa 403 ini temporary work ya? Ya, 403 ini setahu saya untuk kita bilangnya match visa ya, untuk wilayah-wilayah tertentu aja nih dia nih. Wilayah-wilayah timur ya kalau nggak salah tuh. 403 ini apakah bisa diperpanjang atau tidak? Untuk visa 403 dia sebetulnya punya syarat yang hampir sama dengan 408 ya. Dia hanya punya beberapa kali masa perpanjangan
Tapi itu kewenangannya discretion power. Jadi kalau masih sekali lagi, itu biasanya imigrasi masih oke, tapi kalau untuk yang kedua, nah imigrasi mulai aware tuh. Kecuali dia pindah ke visa lain. Itu untuk visa 403, kecuali dia dapat undangan untuk permanent residennya. Permanent residennya itu ke 192, seingat saya, kalau untuk visa 403. Gitu. Dia visa kerja, tapi untuk wilayah-wilayah tertentu tuh, bukan sebatas saya punya skill, saya mau kerja. Nah, itu enggak. Dia ada tetap wilayah-wilayahnya. Dia kerjasama khusus Australia dengan negara-negara tertentu. Gitu. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya mungkin apakah masih ada kesempatan bagi yang sudah berusia 50 tahun untuk menjadi PR di Australia? Gimana nih Mas Razif? Nah, nih menarik nih. Bentar ya, saya colok charger laptop dulu, ternyata lowbat. Oke, usia berapa tadi? 50 ya? 50 Mas Razif. Jadi begini, Bapak Ibu, memang permanent resident ini kan sebetulnya rules paling generalnya dia bisa diambil dari beberapa jalur. Ada yang namanya dari jalur working visa, ada yang namanya dari jalur family visa, kan gitu. Ada yang namanya dari jalur talent, ada yang dari jalur bisnis, macam-macam. Nah, kalau kita mau ambil dari family visa, secara general 90% itu nggak ada batasan usia. Jadi kalau usia 50 tahun mau ambil permanent resident karena misalnya punya pasangan di Australia yang sudah citizen atau permanent resident, bisa-bisa aja. Nggak ada batasan usia. Atau bisnis, uangnya banyak gitu ya. Ya tapi sekarang lah visa temporary-nya lagi di hold, lagi di otak-atik. Ya sepanjang ada uang ya, nggak ada syarat usia. Bisa masuk gitu. Atau, nah yang bermasalah adalah kalau kita mau mengambil dari working visa atau talent visa. Talent visa itu apa sih? Misalnya orang-orang one of a kind gitu ya. Dia mendapat Nobel perdamaian, Nobel teknologi, apa segala macam. Itu one of a kind in international matters. Nah, atau pakai working visa biasa, hampir 90% visa itu ada masa batas usia tidak boleh lebih dari 45 tahun. Gitu. Tapi apa kalau udah di atas 45 tahun, absolut tidak bisa. Ada beberapa celah-celah. Celah-celah legal ya, tidak bukan celah-celah ilegal. Akhirnya dia harus ambil working visa dengan stream-stream khusus. Misalnya ada visa kita kenal namanya Dama Visa. Teman-teman yang udah sering baca-baca Australia atau bahkan udah di Australia tuh biasanya udah tahu nih, udah familiar dengan istilah Dama. Dama itu hanya ada di 13 wilayah di Australia. Dia regional, tapi lebih regional lagi gitu. Orangnya dikit, segala macam biasanya di situ masih buka sampai 55 tahun. Masih bisa apply permanent resident gitu. Atau ada juga namanya visa misalnya 482 special stream. Dia tuh batasan usianya nggak ada. Tapi gajinya harus gede banget. Sebulan, 1 tahun rata-rata gaji di Australia misalnya, kalau untuk overseas worker 482 itu 76.000 sekarang. Tapi kalau untuk special stream, perusahaannya harus berani membayar orang ini 180.000. Hampir lebih dari 2 kalinya kan gitu. Nah itu bisa mengesampingkan syarat usia. Atau ada juga visa untuk occupation tertentu, misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan dibilangnya di Australia itu Minister of Religion. Ada imam, ada biksu, ada pastor gitu ya. Nah itu bisa disponsorin sampai usia 60 tahun gitu. Nah itu adalah celah-celah. Sebetulnya masih banyak celah-celahnya. Itulah hukum imigrasi Australia, menarik, unik, dan sangat apa ya? Kita perlu mencari celah-celah untuk orang-orang dengan situasi tertentu. Nah, that's why biasanya kita untuk orang-orang yang masih mencari atau udah terbentur dengan hal-hal yang sifatnya general gitu ya, kita bikin namanya peta jalan menuju PR. Nah, itu nanti kita akan buat comprehensive assessment. Kita bikin peta lah, kayak semacam peta. Apa langkah-langkahnya, celah-celahnya di mana, bagaimana cara apa namanya keluar dari hambatan-hambatan yang dimiliki oleh applicant untuk apply visa PR. Gitu. Nah, teman-teman yang ingin dilakukan comprehensive assessment bisa kontak melalui email, bisa kontak melalui website gitu ya. Nanti diarahkan untuk menghubungi salah satu tim kami lah. Begitu.
Baik, terima kasih Mas Razif. Selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan terkait student visa, Mas. Mungkin ini kita gabung aja ya. Jadi yang pertama, secara general syarat apply student visa itu apa sih, Mas? Dan selanjutnya, ini ada yang menanyakan ingin mengajukan student visa, tapi bukan untuk melanjutkan ke S2. Begitu. Niatnya dari student visa ini pengen PR gitu nih Mas. Jadi kalau boleh dirangkum pertanyaannya yang pertama adalah syarat general dari student visa dan student visa to PR gitu Mas. Oke, student visa to PR itu jadi salah satu pathway yang juga cukup common sebetulnya bagi orang-orang yang ingin mendapatkan permanent resident di Australia. Ini kita bilang sebagai fundamental, hal yang fundamental gitu ya. Biasanya orang-orang yang pengalaman kerjanya belum terlalu banyak, atau ternyata occupation-nya tidak langsung terbuka untuk working visa. Jadi dia harus mulai dari tahapan student dulu, gitu. Apa aja syarat-syarat general student visa? Yang paling utama, teman-teman tentunya adalah hampir sama seperti visitor. Harus menunjukkan bahwa Anda adalah student yang genuine. Maksudnya apa ya? Anda memiliki background atau justifikasi yang betul-betul clear bahwa ya you akan datang ke Australia untuk sekolah, untuk jadi seorang student, bukan untuk hal yang lain. Meskipun kita tahu banyak orang yang studentnya itu justru malah sebatas apa namanya doknya gitu ya, yang dia inginkan sebetulnya adalah bekerjanya. Nah, tapi tetap dalam aplikasinya itu harus ditunjukkan bahwa niatnya emang betul-betul ingin menjadi student. Bagaimana cara untuk mendemonstrate itu? Ya tentu pertama dari tingkat kesesuaian antara education background sebelumnya dengan yang ingin diambil di Australia. Nah, jangan sampai ada orang S1-nya hukum, tapi tiba-tiba ingin ngambil S2 pertanian. Gitu. Karena biayanya murah, karena jam kuliahnya nggak banyak, misalnya gitu ya. Nah, itu harus linear tuh. Itu satu. Selain linear dengan education background, linear juga dengan pengalaman kerja. Gitu. Jadi jangan pengalaman kerja S1-nya hukum, pengalaman kerjanya advokat, tiba-tiba ingin ngambil S2 di bidang IT misalnya gitu ya. Nah, itu agak agak susah. Lalu pertanyaannya gimana kalau ternyata memang harus pindah ya memang pekerjaannya mendukung untuk ambil education yang beda gitu ya, switching career. Apakah absolut akan ditolak? Enggak juga, tapi butuh argumentasi yang panjang tuh nanti educational background. Biasanya itu diisi dengan pengalaman kerja yang signifikan. Jadi ada orang kuliahnya satu hukum, tapi ternyata punya bakat di bidang hacker gitu misalnya, dia punya platform digital, dia di-hire perusahaan-perusahaan segala macam, nah itu bisa switch gitu. Kemudian apalagi syarat yang paling penting? Ya lagi-lagi punya duit. Jadi jangan sampai kita mengajukan visa student, biaya kuliahnya katakanlah 1 tahun 200 juta rupiah gitu ya kalau dikonversi, tapi ternyata rekening tabungannya cuma 30 juta, terus salary-nya cuma 10 juta per bulan gitu misalnya ya, ya itu kan jadi nggak imbang tuh. Nah, DHA atau departemen akan mikir, wah ini bukan mau studi nih, mau datang terus nyari duit, jangan-jangan di sini. Sementara visa student itu adalah Australia yang ingin nyari duit sebetulnya dari orang-orang yang datang gitu ya, karena kan bayarannya apa namanya lumayan tinggi gitu. Itu syarat-syarat umum, teman-teman, tapi lagi-lagi setiap orang punya circumstances yang berbeda. Entah itu dari educational background, dari sisi pekerjaan, dari sisi usia, dari sisi apakah dia udah sering bolak-balik ke Australia atau tidak, dan lain-lain. Itu, Shiva. Baik, terima kasih banyak Mas Razif atas penjelasan yang sangat komprehensif mengenai student visa. Selanjutnya, apabila masih ada pertanyaan, kami berikan waktu terakhir 1 menit untuk pertanyaan terakhir. Namun apabila tidak ada, kita akan segera menutup sesi sore hari ini begitu. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oh ya, boleh ada yang raise hand. Boleh Pak Yose terakhir. Mohon maaf masih di mute, Pak. Jangan-jangan nggak bisa di-unmute. Mungkin host butuh bantuan tuh. Nah, Coba. Eh, kebetulan saya jadi ketua komite sekolah itu untuk Jakarta Timur.
Siap, dan Pak juga Yose. dan juga saya mengadakan acara donor darah itu sudah 12 kali ya dari untuk di Ciracas. Kan kebetulan kemarin kita ketemu, tadi juga saya ke wali kota, Ya, kita akan mengurus itu kemarin apa namanya ter terindikasi ada anak-anak sekolah itu yang jadi terafiliasi dengan yang pembuat bom dan seperti itulah. Jadi kira-kira mungkin ada bantuan hukum untuk dari Integrity untuk kami sekolah-sekolah mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini berarti beda dengan ini ya, dengan Australian sektor gitu ya Pak Yose ya. Dengan hukum. Ya, begini Pak Yose, memang Integrity ya selain kami juga law firm yang bergerak di bidang komersial gitu ya. Kita juga melakukan bantuan-bantuan hukum. Mungkin Pak Yose bisa lihat dan teman-teman bagaimana kiprah Profesor Denny di website, di pemberitaan, di Instagram, dan lain sebagainya. Kita juga menerima bantuan-bantuan hukum seperti itu, tapi memang setiap kantor, yaitu utamanya Integrity ya, kita punya apa namanya, keterbatasan sumber daya dan kapasitas untuk melakukan bantuan-bantuan hukum tersebut. Jadi biasanya kita melakukan seleksi tuh, kita lihat karena permintaan pasti banyak masuk gitu kan. Kita akan seleksi mana kira-kira yang memiliki dampak publik yang sangat besar, yang memang harus ketika kita advokasi dampaknya sangat besar gitu. That's why kalau Bapak lihat biasanya yang kita advokasi misalnya kebijakan publik, ya yang level-levelnya betul-betul mempengaruhi kepentingan nasional. Nah, untuk case Bapak Yose, silakan saja Bapak tulis email, Bapak ceritakan bagaimana kronologisnya, identitasnya cantumkan dengan jelas, Bapak bisa kirim ke email kami, di slide kami ada, di website kami ada, sampaikan, nah itu pasti nanti akan kita diskusikan tuh. Bagaimana? Apakah bisa masuk ke dalam list advokasi publik yang sering kita lakukan, atau ya tidak gitu. Ya kalau misalnya memang tidak bisa, kita akan terbuka, kita sampaikan, kita tidak bisa karena ada apa namanya, ya sumber daya yang memang sudah exhausted gitu ya, kita melakukan advokasi-advokasi. Tapi silakan Pak Yose bisa kirim email kronologisnya, identitasnya segala macam untuk kami timbang. Demikian Pak Yose. Baik, berhubung waktu sudah menyentuh angka 17.20 sore hari ini, kami harus mengakhiri dulu sesi maaf, sore hari ini. Untuk sesi kita hari ini ada rekamannya di YouTube. Biasanya kami akan langsung upload dalam waktu beberapa jam live streaming dari webinar sore hari ini. Jadi jangan khawatir dan kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan sharing kami sore hari ini. Dari kami sudah cukup. Terima kasih banyak Mas Razif, terima kasih banyak Bu Bakung, dan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mbak Shiva, Bu Bakung, dan teman-teman semua. Good luck everyone. Bye.